Halo semua, selamat datang di channel gua. Perkenalkan, nama gua Adio Perwira dan hari ini kita akan membuat robot home pimpa, yaitu robot yang bisa diajak untuk bermain Switch guys. Robot ini memiliki 3 buah servo yang berfungsi untuk menarik tali dan menggerakkan jari-jari pada mechanical arm. Kemudian pada bagian belakangnya terdapat tombol kuning untuk menginisialisasi robotic armnya ini, dan juga ada buzzer gitu. Buzzer ini fungsinya untuk memberikan aba-aba ready set go sebelum home pimpa dimulai guys. Jika kalian ingin bermain home pimpa dengan robot ini, yang perlu kalian lakukan hanyalah memencet tombol kuning pada bagian belakang. Kemudian aba-aba berjalan dan ya, gunting lawan gunting seri guys. Kita mulai dari cara membuat robotic armnya dulu ya guys ya. Jadi robotic armnya ini sendiri bahannya itu menggunakan karton guys. Dimana karton-karton itu kita bentuk menjadi seperti bentuk tangan. Kemudian pada setiap sendinya ini kita pasang sedotan seperti ini guys. Ini sedotan ya guys ya, yang putih-putih ini. Dan untuk menggerakkan jari-jarinya kita menggunakan tali ini guys. Dimana tali ini kita satukan menjadi 3 buah percabangan seperti ini. Dan jika kita tarik percabangan ini guys, maka jari akan bergerak guys. Jadi untuk tali yang ini jika kita tarik maka jari jempol dan telunjuk akan bergerak. Jika tali ini kita tarik maka jari tengah dan jari manis yang bergerak. Dan jika tali ini yang kita tarik maka jari kelingking yang akan bergerak guys. Nantinya fungsi untuk menarik ini akan digantikan oleh servo yang ada di bagian bawah dari robotic arm tersebut guys. Sebenarnya kemarin gue udah sempat bikin video step by step membuat robotic arm ini guys. Cuman permasalahannya adalah dalam pengambilan gambarnya. Footage yang gue ambil itu kurang bagus sehingga hasil videonya juga gue rasa kurang layak untuk diupload. Karena itulah gue langsung skip aja ke cara membuat robot home pimpa ini guys. Dan gua rasa pun sebenarnya robotic arm ini bisa dinalar sekreatif kalian aja guys. Untuk bagian belakangnya ya guys ya, di sini ada 3 buah motor servo seperti yang sudah gue jelaskan di intro tadi. Dan kita akan mengontrol 3 buah motor servo ini dengan menggunakan microcontroller Arduino guys. Dan seperti yang sudah gue jelaskan juga pada saat intro tadi guys, di sini ada push button yang fungsinya adalah untuk memulai home pimpanya guys, dan juga ada buzzer guys ya. Buzzer ini fungsinya adalah untuk memberikan aba-aba ready set go atau 1 2 3 gitu guys. Jadi kalau misalnya tombolnya itu dipencet, nanti buzzernya itu akan bunyi seperti ini nih. Ya, jadi seperti itu guys bunyinya guys. And finally, di sini kita ada kabel jumper ya guys ya. Mungkin terlihat sedikit kusut, tapi tenang aja karena sebenarnya ini hanyalah wiring dari motor servo kita yang diulang-ulang gitu guys. Jadi sebenarnya ada polanya. Cuman supaya lebih jelas lagi, gue akan melakukan proses wiring ulang ya guys ya. Oke guys, ini wiringnya udah gue lepas ya untuk motor servonya. Jadi ini adalah 3 buah kabel, ini adalah kabel menuju motor servo guys. Ini servo 1, ini servo 2, servo 3. Cuman sebelum kita masuk ke motor servo, kita coba wiring yang lebih gampang dulu ya guys ya. Di sini ada buzzer dan ada push button guys. Tapi pertama sekali yang perlu kita lakukan itu adalah membuat jalur ini positif dan membuat jalur ini negatif guys. Untuk itu, gue sudah menghubungkan pin 5 volt dari Arduino ke positif ini guys, ke positif di breadboard, dan ground ke negatif di breadboard. Kemudian untuk buzzer ini gue di sini memakai resistor ya guys ya, supaya suaranya tidak terlalu besar. Kemudian salah satu kaki dari buzzernya, yaitu kaki yang pendek guys, itu dihubungkan ke ground. Nah ini kabel ini terhubung ke ground. Kemudian kaki yang panjangnya itu masuk ke resistor, dan dari resistor itu akan ada kabel jumper menuju pin nomor 9 guys, pin nomor 9 di Arduino. Untuk buttonnya sendiri guys, di sini menggunakan 2 buah kabel jumper ya. Dimana satu kabel jumper itu masuk ke ground dari breadboard,
yang sudah terhubung lagi ke Arduino, kemudian satu jumper lagi masuk ke pin nomor 2 di Arduino guys. Jadi kalau misalnya kita pencet, baru ada fungsi suaranya doang ya guys ya, karena belum terhubung ke servonya. Nah, servonya nggak gerak guys, karena memang belum terhubung ya, masih putus kabelnya. Ya jadi untuk menghubungkan button sama buzzernya ya simple gitu-gitu aja guys. Kemudian untuk motor servonya, di sini ada 3 buah motor servo yang identik ya guys ya, sama persis, cuman ini ke servo 1, ini ke servo 2, dan ini ke servo 3 guys. Nah, di sini ada 3 buah kabel di setiap motor servonya. Ada kabel warna coklat, ada merah, ada kuning, oranye ini ya, sorry. Untuk kabel yang coklat itu akan dihubungkan ke ground, untuk yang merah ini akan dihubungkan ke 5 volt, dan kuning ini ke PWM atau ke Arduino-nya langsung guys. Jadi untuk ketiga servo ini kita hubungkan terlebih dahulu ground sama 5 voltnya dulu aja ya guys ya, dengan menggunakan kabel jumper ini. Oke, kabel 5 volt sama groundnya sudah terhubung. Selanjutnya kita akan menghubungkan PWM dari motor servo guys. Di sini gue menggunakan untuk servo 1, 2, dan 3 akan gue hubungkan ke pin nomor 3, 4, dan 5 pada Arduino-nya guys ya. Nah, kita mulai dulu dari servo yang pertama guys. Servo yang pertama ini kita hubungkan ke nomor 3, pin nomor 3 ya, betul 3. Tuh, bergerak langsung. Kemudian untuk servo nomor 2 guys, kita hubungkan ke pin nomor 4. Oke, langsung gerak. Dan yang terakhir, pin servo nomor 3. Terakhir kita hubungkan ke pin nomor 5. Ya, dengan demikian untuk wiringnya selesai. Dan kalau misalnya kita beri power ke Arduino-nya, ya servonya pun bergerak guys, menandakan kalau wiring kita ini sudah benar ya guys ya. Jadi guys, ini adalah sketch atau codingan dari robot home pimpa kita ya guys ya. Di sini gue menggunakan library yang bernama servo.h, jadi kalian perlu mengincludekannya terlebih dahulu. Jika belum ada, kalian harus mendownload library ini terlebih dahulu guys. Kemudian ini untuk bagian awalnya ya guys ya, pada dasarnya ini hanya menginisialisasi part-part yang kita punya guys, seperti tombol pin, servo 1, 2, 3, dan buzzernya guys ya. Nah, kemudian di void setup juga sama saja seperti itu. Nah, yang ada logiknya sedikit itu adalah di bagian void loop-nya guys ya. Nah, jadi di void loop-nya ini ada logika if, di mana logika if itu menjelaskan kepada kita bahwa jika tombolnya kita pencet, maka dia akan mencari angka random yang mana dimasukkan ke variabel yang bernama servo number. Servo number ini ya merupakan angka random 1 sampai 3 guys. Kemudian kita skip dulu bagian buzzernya ini. Dia jika misalnya ngebacanya 1, maka servo number itu akan masuk ke logika if yang ini guys, dimana logika if ini melambangkan gunting guys, melambangkan gunting, yaitu servo 1 yang bergerak dan servo 3 yang bergerak. Jadi kalau servo 1 sama servo 3 itu diputar ke 180 derajat, maka jari yang tertutup itu adalah jari kelingking, jempol, sama telunjuk guys. Yang tersisa adalah jari tengah dan jari manis. Sebenarnya ini kebalik sih, gua harusnya kan kalau gunting itu kan jari tengah sama jari telunjuk. Tapi di sini gua malah jari tengah sama jari manis ya guys ya. Nah, jika servo numbernya ini memunculkan angka random 2, maka dia akan batu. Nah, batu itu semua servo berputar sebesar 180 derajat sehingga tangannya itu terkatup ya guys ya, seperti batu. Dan jika angka randomnya itu 3, maka akan keluar logika if yang bagian sini guys, dimana setiap servo itu bernilai 0 guys.
Ya jadi cuma seperti itu aja codingannya guys. Oh iya, di sini ada sedikit codingan lagi, yaitu untuk membuat fungsi buzzer ya guys ya. Fungsi buzzer itu yang ready set go tadi, yaitu buzzer akan berbunyi dengan frekuensi 262 atau nada do, dan ini nada do tinggi guys, 523. Nah, inilah nanti dipanggil pada di sini guys. Jadi setiap kali tombol itu dipencet, dia akan memainkan fungsi buzzer terlebih dahulu, baru angka servo tadi yang berjalan guys. Oke guys, sekarang gue akan mencoba men-challenge robot ini untuk melakukan 3 kali sweep ya guys ya. Kita lihat dalam 3 kali challenge siapakah yang akan menang, manusia atau robot. Challenge pertama dimulai. Oke, batu lawan gunting, robot menang. Challenge kedua, kita mulai. Seri guys, tangan lawan tangan ya guys. Ini mungkin agak ketekuk dia ya, karena memang ininya udah keseringan ditekukin jadi susah balik gitu ya. Dan challenge terakhir kita lihat. Ya, batu lawan gunting lagi guys. Jadi manusia kalah ya 2 kali dan seri sekali guys. Oke guys, gua rasa sampai sini dulu project hari ini. Gua rasa project robotic arm ini adalah project yang cukup menarik ya guys ya, karena sudah mulai melibatkan mechanical arm dan motor servo guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe dan like ya guys ya. Terima kasih.